Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel TV Rika Herliana. Nah teman-teman, kali ini aku mau membahas tentang seputar pendaftaran antrian di aplikasi mobile JKN. Apalagi teman-teman yang sudah memasuki perawatan misalkan, terus teman-teman mau kontrol pertama. Nah kontrol pertama itu tidak perlu ada rujukan ya teman-teman, biasanya itu sudah dibuatkan surat kontrol dari rumah sakitnya untuk kontrol pertama, dimana kontrol pertama itu kebijakan dari BPJS-nya tidak meminta surat rujukan dari vaskes pertama, kecuali ya teman-teman kalau misalkan teman-teman kontrol kedua atau kontrol ketiga itu harus ada rujukan. Tapi kalau misalkan kontrol pertama itu kalau selepas rawat inap itu tidak perlu ada rujukan teman-teman. Jadi teman-teman gimana sih caranya untuk mendaftarkan antrian di aplikasi mobil JKN? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di kolom komentar jika teman-teman masih bingung aturan, proses, alur, atau semuanya seputar BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman subscribe dulu semuanya. Akun aku yang ini hanya satu, tentang BPJS, tentang proses, prosedur, tentang BPJS Kesehatan. Itu di sini di akun aku, intinya aku membahas seputar itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman atau keluarga teman-teman yang masih bingung terkait ambil antrian, itu ada prosesnya. Nah, prosesnya apa sih teman-teman? Jadi teman-teman harus mempunyai HP intinya. Teman-teman harus mempunyai handphone, di mana teman-teman harus mendownload atau unduh aplikasi tersebut. Aplikasi apa sih? Yaitu aplikasi mobile JKN. Jadi teman-teman harus ada aplikasi mobile JKN ya teman-teman. Tapi banyak banget nih dari beberapa pasien juga mengeluh kalau misalkan HP-nya nggak support. Jadi kalau misalkan memang HP-nya nggak support itu nanti dari pihak rumah sakit juga membantu untuk ambil antriannya ya. Tapi kadang kalau misalkan proses manual itu kadang antriannya lumayan jauh. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau punya aplikasi mobil JKN itu lebih mudah, lebih simple. Jadi teman-teman ambil antrian juga nggak perlu capek-capek datang ke rumah sakit, cukup lewat handphone. Jadi langsung ambil antrian nih teman-teman dari aplikasi mobile JKN. Nah, ambil antrian di aplikasi mobile JKN gimana sih? Jadi ambil antrian ini khusus untuk kontrol pertama dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman kontrol pertama dari lepas rawat inap, teman-teman ambil antrian di aplikasi mobil JKN itu sesuai dengan kontrolnya, jadwal kontrolnya teman-teman. Biasanya dari pihak rumah sakit memberikan kartu di mana teman-teman nanti kontrol kembali di rumah sakit sesuai tanggal tersebut. Tapi teman-teman harus daftar dulu. Proses daftar aplikasi mobil JKN itu sebelumnya saya sudah membuat tutorialnya ya. Sekarang saya hanya menjelaskan tentang pengambilan antrian di aplikasi mobile JKN. Nah, pengambilan antrian di aplikasi mobile JKN itu teman-teman sangat mudah sekali. Jadi teman-teman nggak perlu pusing, nggak perlu repot. Jadi teman-teman itu tinggal gampang di situ. Di situ ada ambil antrian. Dimana di aplikasi mobil JKN itu di situ ada pengambilan antrian. Nah, pengambilan antrian, klik. Lalu setelah itu teman-teman di situ ada vaskes tingkat lanjut. Vaskes tingkat lanjut itu teman-teman klik. Kalau misalkan vaskes pertama itu kayak klinik, puskesmas ya teman-teman. Tapi kalau vaskes tingkat lanjut itu rumah sakit yang dimana teman-teman dirawat. Oke, paham? Dari sini paham ya teman-teman? Jadi sudah nih teman-teman udah klik pengambilan antrian. Yang kedua, vaskes tingkat lanjut
teman-teman klik, lalu setelah itu pilih nama pesertanya atau nama pasiennya nih yang mau berobat sesuai tanggal. Nah, udah klik nih, misalkan namanya Nanda. Misalkan Nanda mau berobat nih di vaskes kedua atau rumah sakit karena selepas rawat inap nih. Jadi misalkan teman-teman ambil antrian. Si Nanda ambil antrian di aplikasi mobil JKN, ambil antrian. Pengambil antrian di yang pertama, yang kedua vaskes tingkat lanjut, yang ketiga namanya nih diklik. Namanya misalkan si Nanda ya yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah itu diklik nih nama si Nanda. Setelah itu nih lanjut tanggalnya, tanggal sesuai tanggal kunjungan atau tanggal berobat. Lalu pilih nih nama dokternya, misalkan dokter spesialis bedah, misalkan dokter Aji spesialis bedah, klik misalkan. Udah gitu pilih deh di bawah, ambil antrian, sudah selesai. Sudah seperti itu sih teman-teman kalau misalkan teman-teman pengambilan antrian ya teman-teman. Kecuali nih teman-teman belum pendaftaran akun itu beda lagi. Jadi teman-teman harus pendaftaran akun dulu. Biasanya sih dari pihak rumah sakit itu ada nih pojok mobil JKN, di mana pojok mobil JKN itu membantu pasien untuk meregistrasi atau membuat akun mobil JKN. Tapi kalau misalkan HP-nya atau handphonenya nggak support, itu nanti dibantu untuk pendaftaran secara manual ya teman-teman. Jadi gak usah khawatir. Yang nggak punya HP nggak apa-apa, intinya gampang sebenarnya. Tapi lebih gampang lagi ada aplikasi mobil JKN. Jadi kalau misalkan semuanya ada aplikasi mobil JKN tuh lebih gampang teman-teman. Semua riwayat dari diagnosis kita itu sudah tertera di situ ya. Jadi aman gitu. Intinya seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.